Selamat datang di channel Suleon. Tempo di mana legenda Nusantara hidup kembali dalam cerita yang mendalam dan penuh makna. Pada episode kali ini, kita akan menyelami kisah seorang tokoh luar biasa dari pewayangan Jawa dan Ramayana, Dewi Anjani. Sebuah perjalanan epik yang dimulai dari lahirnya hingga transformasi akhir yang mengubah hidupnya. Bagaimana ia terjerat dalam takdir yang melibatkan cinta, keluarga, dan kekuatan dewata. Mari kita ikuti perjalanan Anjani yang penuh misteri dan makna mendalam. Dewi Anjani lahir dari pasangan Resi Gotama, seorang pertapa bijak di pertapaan Eraya, dan Dewi Indradi, bidadari cantik keturunan Batara Asmara. Sebagai anak sulung, Anjani dikaruniai kecantikan dan harisma yang tak tertandingi. Hidupnya tampak sempurna, tumbuh dalam keluarga yang penuh cinta bersama dua adiknya, Subali dan Sugriwa. Namun, dalam kesempurnaan itu tersimpan rahasia besar, sebuah takdir yang akan mengubah hidup mereka semua. Dewi Indradi sebagai bidadari memiliki benda pusaka sakti yang sangat istimewa, yaitu cupu manik Astagina. Cupu ini adalah pemberian dari Batara Surya yang mampu memperlihatkan segala peristiwa di seluruh alam semesta. Benda ini adalah lambang kekuatan dewa dan kehadirannya menjadi simbol kebesaran keluarga mereka. Dewi Anjani sangat menyayangi benda ini, menjaganya dengan hati-hati, dan sering menggunakannya untuk melihat dunia di luar pertapaannya. Suatu hari, ketika Anjani tengah bermain dengan cupu manik Astagina, kedua adiknya, Subali dan Sugriwa, melihatnya. Rasa ingin tahu mereka membuncah, dan keduanya meminta untuk meminjam pusaka itu. Namun, Anjani menolak dengan tegas, mengetahui bahwa benda tersebut bukanlah mainan biasa. Subali dan Sugriwa yang tersinggung oleh penolakan Anjani mengadu kepada ayah mereka, Resi Gotama. Konflik kecil ini, yang pada awalnya tampak sepele, ternyata menjadi awal dari tragedi yang akan mengguncang keluarga mereka. Resi Gotama yang merasa bahwa sebagai kepala keluarga, ia berhak atas semua yang dimiliki keluarganya, memanggil Anjani dan memintanya untuk menyerahkan cupu manik Astagina. Meski dengan berat hati, Anjani akhirnya memberikan pusaka itu kepada ayahnya. Namun, masalah sebenarnya muncul ketika Resi Gotama bertanya kepada Dewi Indradi tentang asal-usul cupu tersebut. Dewi Indradi terikat janji suci dengan Batara Surya, memilih untuk tetap bungkam. Keheningan ini justru memicu kemarahan besar di hati Resi Gotama. Dalam kemarahan yang tak tertahan, Resi Gotama mengutuk istrinya menjadi tugu batu sebagai hukuman karena menyembunyikan rahasia dari suaminya. Tugu batu itu kemudian dilempar jauh hingga jatuh di wilayah Alengka, meninggalkan Resi Gotama dan anak-anak mereka dalam kesedihan dan keterkejutan. Setelah kepergian Dewi Indradi, Resi Gotama memutuskan bahwa cupu manik Astagina tidak boleh lagi menjadi milik keluarganya. Ia melempar pusaka itu ke udara dan memerintahkan Subali dan Sugriwa untuk merebutnya. Cupu tersebut jatuh di hutan dan pecah menjadi dua bagian, yang kemudian berubah wujud menjadi dua telaga, Sumala dan Nirmala. Ketiga saudara, Anjani, Subali, dan Sugriwa, tanpa sadar terjebak dalam takdir yang telah ditentukan oleh pecahan cupu tersebut. Ketiganya yang tak sengaja masuk ke dalam telaga Sumala, mendapati diri mereka berubah wujud menjadi kera. Perubahan wujud ini menjadi titik balik bagi kehidupan Anjani. Dari seorang dewi yang anggun dan penuh harisma, ia kini terperangkap dalam wujud seekor kera. Kecewa dan terpukul oleh nasibnya, Anjani mencari cara untuk mengembalikan
wujud aslinya. Dalam kegelisahannya, ia memutuskan untuk bertapa. Anjani melakukan tapa nyantika, sebuah bentuk pertapaan yang sangat berat, di mana ia harus bertapa dalam posisi seperti katak di Telaga Madirda. Berharap dewa akan mengampuni kesalahannya dan memulihkan wujudnya kembali. Selama bertapa, Anjani menunjukkan kesabaran dan keteguhan yang luar biasa. Bertahun-tahun ia menjalani tapa di Telaga Madirda, tanpa goyah sedikit pun. Suatu hari, saat ia tengah bertapa, Batara Guru, dewa tertinggi, sedang terlibat dalam peristiwa lain di kahyangan. Dalam keadaan tertentu, Batara, guru yang merupakan simbol kekuatan dan kesuburan, jatuh ke bumi dan tanpa sengaja terserap oleh selembar daun sinom yang kemudian jatuh ke telaga tempat Anjani bertapa. Tak disangka, Anjani yang tengah bertapa menelan daun tersebut tanpa sengaja. Akibat dari kejadian ini, ia kemudian hamil. Beberapa bulan kemudian, Anjani melahirkan seorang bayi yang unik. Bayi itu berwujud kera putih, dan kehadirannya langsung menarik perhatian dewa-dewa. Bayi tersebut diberi nama Anoman, yang kelak dikenal sebagai salah satu satria paling kuat dalam wiracarita Ramayana. Anoman lahir dengan kekuatan luar biasa dan keberanian yang tiada tanding. Meskipun lahir dari seorang ibu yang terperangkap dalam kutukan, Anoman tumbuh menjadi sosok yang dihormati dan dipuja oleh para dewa dan manusia. Setelah melahirkan Anoman, kehidupan Anjani mengalami perubahan besar. Para dewa yang melihat keteguhan hatinya dalam bertapa, mengampuni kesalahannya, dan mengembalikan wujudnya sebagai dewi yang cantik. Anjani kemudian diangkat kembali ke kahyangan Kaindran sebagai bidadari, mengakhiri perjalanannya yang penuh penderitaan di bumi. Namun, meskipun ia kembali ke kahyangan, pengaruhnya di dunia tetap kuat melalui putranya, Anoman, yang memainkan peran penting dalam kisah Ramayana, membantu Sri Rama dalam perjuangan melawan Rahwana. Di sisi lain, terdapat versi lain dari kisah Anjani yang lebih dikenal dalam wiracarita Ramayana, terutama di wilayah India. Dalam versi ini, Anjani dikenal sebagai Anjana, seorang bidadari yang lahir kembali sebagai istri seorang raja kera bernama Ramona. Dalam kehidupannya ini, Anjana bukanlah seorang manusia yang terkutuk, melainkan seorang bidadari yang melakukan tapa ribuan tahun untuk mendapatkan keturunan. Kisah ini menunjukkan pengorbanan dan dedikasi Anjana sebagai seorang ibu yang rela melakukan apapun demi mendapatkan seorang anak. Atas petunjuk dari Resi Matangga, seorang pemuja Wisnu, Anjana melakukan tapa di gunung Venkatachala. Kekuatan spiritualnya menarik perhatian Dewa Bayu, Dewa Angin, yang kemudian memberkahinya dengan seorang putra yang luar biasa, Hanoman. Hanoman lahir sebagai sosok satria kera yang memiliki kekuatan dan kebijaksanaan luar biasa, seperti Anoman dalam versi Jawa. Hanoman juga memainkan peran penting dalam Ramayana, membantu Sri Rama dalam misinya untuk menyelamatkan Dewi Sinta dari cengkeraman Rahwana. Kedua versi ini, meskipun memiliki perbedaan dalam latar belakang dan detailnya, sama-sama menyoroti peran penting Anjani sebagai ibu dari satria besar yang kelak menjadi pahlawan dalam cerita Ramayana. Kisah Anjani dalam dua versinya menggambarkan perjalanan hidup seorang wanita yang penuh dengan tantangan, pengorbanan, dan transformasi dari seorang dewi yang terjerat oleh takdir menjadi ibu dari dua satria besar. Anjani adalah simbol kekuatan seorang ibu dalam menghadapi segala rintangan. Perjalanan hidupnya yang penuh dengan liku-liku adalah cerminan dari kehidupan manusia
yang tidak selalu berjalan mulus. Namun selalu ada harapan bagi mereka yang memiliki keteguhan hati dan keyakinan. Kisah Dewi Anjani adalah pengingat akan pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi takdir yang tidak selalu berpihak. Anjani dengan segala pengorbanannya menunjukkan bahwa meskipun takdir membawa perubahan yang tidak diharapkan, kekuatan cinta dan pengabdian dapat membalikkan keadaan. Perjalanannya dari seorang dewi hingga menjadi ibu dari satria besar adalah bukti bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, selalu ada peluang untuk bangkit dan meraih kembali kejayaan. Terima kasih telah menyaksikan kisah Dewi Anjani yang penuh dengan lika-liku kehidupan dari seorang dewi hingga menjadi ibu dari dua satria yang tangguh. Anjani menunjukkan bahwa takdir memang bisa mengubah wujud dan status, tetapi keteguhan hati dan cinta seorang ibu selalu abadi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita epik lainnya hanya di channel Suleon. Sampai jumpa di kisah berikutnya.